Mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai material nanokomposit yang beranggotakan saya sendiri, Ance Pramesela, kemudian ada Suzy Guci Arnis, Julie Fitri Sinaga, dan Catherine Putri Bulan. Next. Adapun jurnal yang kami gunakan yaitu Research Synthesis of Fe3O4 ZrNO Nanocomposite Application to Photocatalytic and Antibacterial Active. Adapun latar belakang dari jurnal kami yaitu di mana pengembangan nanokomposit Fe3O4ZrNO melalui metode kopolarisasi nanokomposit ini memiliki potensi aplikasi dalam berbagai bidang, termasuk katalis fotokimia dan aktivitas antibakteri. Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis nanokomposit Fe3O4ZnO dengan sifat-sifat yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses fotokatalisis dan aktivitas antibakteri. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan material nanoteknologi yang dapat digunakan dalam aplikasi lingkungan dan medis. Lanjut. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu dapat mensintesis nanokomposit Fe3O4ZnO secara mudah dan efisien, kemudian menganalisis sifat kimis dari nanokomposit yang disintesis, kemudian menganalisis kemampuan nanokomposit dalam aktivitas antibakteri untuk menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Adapun alat dan bahan yang digunakan, pertama alat yaitu oven, ultrasonicator, FTIR, SEM, TEM, UV vis, inkubator, sentrifugasi, autoclave, magnet striler, dan pH meter. Adapun bahannya yaitu FeCl26H2O, FeCl36H2O, ZnCH3COO2H2O, Aquades, NH4OH, etil alkohol, Fe3O4, dan rendamin B. Selanjutnya akan dibahas oleh Catherine. Kepada Catherine, disilakan. Adapun metode yang digunakan yang pertama, persiapan Fe3O4, FeCl36H2O sebanyak 9,4 gram, dan FeCl24H2O sebanyak 3,46 gram, dilarutkan ke dalam 100 ml air suling ganda dalam labu alas bulat pada suhu 70-80 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian larutan tersebut dipanaskan dalam penaras minyak yang telah dipanaskan sebelumnya pada suhu 85 derajat Celcius sambil diaduk hingga larutan berubah warna menjadi kuning. Setelah 30 menit, sebanyak 20 ml NH4OH ditambahkan tetes demi tetes ke dalam larutan. Campuran reaksi kemudian dibiarkan di dalam penaras minyak selama 30 menit. Setelah reaksi selesai, campuran reaksi dikeluarkan dari penaras minyak dan didinginkan. Kemudian, nanopartikel magnetik yang telah disiapkan dicuci dengan air suling ganda hingga tercapai pH netral dari media basah. Dan selanjutnya dicuci dengan metanol sebanyak 30 ml. Sebuah hitam nanopartikel Fe3O4 yang diperoleh kemudian dikeringkan secara vakum kemudian disimpan. Selanjutnya, adapun langkah yang kedua yaitu pembentukan nanokomposit Fe3O4ZnO. Fe3O4ZnO nanokomposit diperoleh dengan deposisi ZnO pada permukaan nanopartikel besi melalui dekomposisi termal. Sebanyak 50 ml etil alkohol ditambahkan ke dalam campuran FeO
sebanyak 0,49 gram nanopartikel dan 3,93 gram ZnCH3ClO 24H2O. Campuran diaduk pada suhu 70 derajat Celcius selama 1 jam. Penambahan 1,58 ml dietanol amina dan 5 ml etil alkohol dilakukan sambil diaduk hingga diperoleh warna coklat tua. Pengadukan dilanjutkan selama 2 jam hingga larutan berubah menjadi gel. FeO-ZnO nanokomposit kemudian dikumpulkan dengan dekantasi magnetik sederhana dan akhirnya dicuci dengan air sebanyak 40 ml dan metanol 40 ml kali 4. Kemudian dikeringkan dengan vakum pada suhu 90 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya, kemudian langkah yang ketiga yaitu karakterisasi, yaitu menggunakan XRD untuk menunjukkan bahwa Fe3O4ZnO nanokomposit terbentuk dengan baik tanpa adanya pencemaran tambahan. Kemudian menggunakan FTIR yaitu untuk menunjukkan adanya ikatan logam oksidasi dalam Fe3O4ZnO nanokomposit. Kemudian menggunakan SEM yaitu untuk menunjukkan struktur partikel dengan morfologi flake dan grain-like. Kemudian menggunakan BET untuk menunjukkan luas permukaan yang tinggi. UV visible DRS untuk menunjukkan celah energi sebesar 2,3 elektrovolt menunjukkan bahwa Fe3O4ZnO nanokomposit adalah material yang aktif secara visual. Kemudian menggunakan fotoluminescence spektra untuk menunjukkan efisiensi rekomposisi pasangan lubang elektron yang rendah untuk menunjukkan aktivitas fotokatalitik yang tinggi. Kemudian langkah yang keempat yaitu pengaturan fotokatalitik, yaitu penggunaan reaktor fotokatalitik dengan lampu uap tungsten, tabung kuarsa, dan sirkulasi air dingin. Penggunaan lampu untuk menghasilkan panas dan pendinginan dengan sirkulasi air dingin. Penggunaan tabung kuarsa untuk mengandung polutan organik yang akan diolah. Penggunaan pompa udara untuk menjaga distribusi katalis nanokomposit secara merata. Lanjut. Adapun proses sintesis Fe3O4ZnO nanokomposit dapat dilihat pada gambar yaitu FeCl36H2O ditambah FeCl magnetik nanopartikel. Dan kemudian akan dipanaskan lagi selama 1 jam pada suhu 70 derajat Celcius, yang mana hasilnya akan terbentuk Fe3O4ZnO nanokomposit. Saya kembalikan ke moderator. Adapun hasil dan karakterisasi akan dibahas oleh Suzy. Kepada Suzy disilakan. Baiklah, untuk hasil karakterisasi XRD di sini menunjukkan pola difraksi sinar X dari ZnO, Fe3O4 dan Fe3O4ZnO nanokomposit. Pada pola difraksi tersebut terlihat puncak-puncak karakteristik yang mengindikasikan keberadaan fase kristalin dari masing-masing material. Untuk Fe3O4 terdapat 6 puncak karakteristik pada sudut difraksi 2 theta yaitu 30,16 derajat, 35,48 derajat, 43,13 derajat, 53,49 derajat, 56,91 derajat, dan 62,71 derajat yang sesuai dengan indeks HKL yaitu 220, 311, 400, 422, 511, dan 440. Sedangkan untuk ZnO terdapat puncak 8 puncak pada sudut difraksi 2 theta yaitu 31,84 derajat, 34,52 derajat, 36,3
3 derajat, 47,63 derajat, 56,71 derajat, 62,96 derajat, 68,13 derajat, dan 69,18 derajat yang sesuai dengan indeks 100, 002, 101, 102, 110, 103, 112, dan 201. Pola difraksi dari Fe3O4ZNO nanokomposit ini menunjukkan keberadaan Fe3O4 nanopartikel dan ZNO nanopartikel yang tergabung membentuk komposit. Puncak-puncak yang ditandai dengan tanda bintang yaitu merupakan senyawa ZNO, dan yang bertanda pagar merupakan senyawa Fe3O4. Terlihat pada pola difraksi XRD pada senyawa Fe3O4 garis miring ZNO nanokomposit yang disebut juga dengan dilapisi dengan nanokomposit ZNO. Dengan demikian hasil XRD ini mengkonfirmasi pembentukan nanokomposit Fe3O4 yang dilapisi dengan ZNO. Kemudian pada hasil karakterisasi FTIR diketahui bahwa FTIR ini menunjukkan spektrum absorpsi dari ZNO, Fe3O4, dan Fe3O4 yang dilapisi ZNO, di mana dapat kita lihat bahwa pada spektrum tersebut terdapat serangkaian pita absorpsi yang mempresentasikan ikatan dan vibrasi molekuler dan material yang dianalisis. Pita absorpsi kuat pada 450 cm pangkat -1 disebabkan oleh mode vibrasi ikatan ZNO dalam oksida seng. Pita absorpsi pada 563 cm pangkat -1 mengindikasikan vibrasi ikatan FeO dari oksida besi. Selain itu, terdapat puncak pada 1607 cm pangkat -1 yang menunjukkan vibrasi pembengkokan CH dan vibrasi peregangan CO pada 1102 cm pangkat -1 dan 1409 cm pangkat -1. Dengan adanya pita absorpsi karakteristik ini, dapat kita ketahui bahwa semua puncak yang mempresentasikan Fe3O4 dan ZNO hadir dalam Fe3O4 ZNO nanokomposit. Karena konsentrasi ZNO yang meningkat dalam sistem Fe3O4 ZNO nanokomposit, terlihat pita lebar antara 450 cm pangkat -1 dan 557 cm pangkat -1. Selain itu, puncak absorpsi kuat pada 3425 cm pangkat -1 menunjukkan vibrasi peregangan OH, sementara puncak absorpsi pada 2914 cm pangkat -1 diatribusikan pada vibrasi peregangan CH dan gugus fungsional CH2. Selanjutnya, pada hasil karakterisasi SEM, dapat kita ketahui bahwa karakterisasi SEM ini menunjukkan morfologi permukaan dari Fe3O4 ZNO dan Fe3O4 serta ZNO, di mana gambar A itu menunjukkan struktur partikel Fe3O4 yang menonjol dengan detail tinggi. Partikel Fe3O4 tampak memiliki bentuk yang seragam dan mungkin menunjukkan sifat flake atau grain-like. Selanjutnya, pada gambar B ini menunjukkan SEM ZNO. Terlihat bahwa pola distribusi partikelnya menunjukkan dari senyawa ZNO tersebut. Sedangkan gambar C dan D merupakan gambar SEM Fe3O4 yang dilapisi ZNO. Menunjukkan bagaimana partikel Fe3O4 dan ZNO terdistribusi dan berinteraksi satu sama lain. Kemudian, pada hasil karakterisasi EDAX, digunakan untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang hadir dalam sampel dengan mendeteksi sinar X yang dihasilkan saat sampel diserang oleh sinar elektron. Gambar ini menunjukkan
spektrum energi dengan puncak-puncak yang mewakili unsur-unsur yang terdeteksi dalam sampel Fe3O4 yang dilapisi ZNO. Dari gambar ini dapat kita lihat unsur Fe, seng, dan oksigen dalam nanokomposit. Analisis EDAX ini membantu dalam memverifikasi komposisi kimia dari Fe3O4 yang dilapisi ZNO, serta mengetahui keberhasilan sintesis nanokomposit dengan proporsi yang diinginkan dari masing-masing komponen. Selanjutnya, karakterisasi menggunakan TEM, HRTM, dan SAD. Di sini pada gambar A sampai D menunjukkan gambar hasil karakterisasi TEM yang memberikan visualisasi langsung dari morfologi dan distribusi partikel Fe3O4 dan ZNO dalam nanokomposit. Dapat kita lihat ukuran relatif, bentuk, dan distribusi partikel-partikel tersebut. Selanjutnya pada gambar E, gambar yang dikarakterisasi dengan High Resolution TEM atau HRTM, memberikan detail resolusi tinggi dari struktur kristal nanokomposit. Dari gambar ini dapat dilihat secara langsung jarak antara bidang kristal dari Fe3O4 dan ZNO dalam nanokomposit. Informasi ini penting untuk memahami sifat kristalografi, struktur atomik, dan kekristalan dari material. Selanjutnya pada gambar F ini menunjukkan pola SAD atau Selected Area Electron Diffraction dari Fe3O4 yang dilapisi ZNO. Pola SAED menunjukkan pola difraksi elektron yang dihasilkan saat sinar elektron mengenai nanokomposit pada area tertentu. Dari pola tersebut dapat kita identifikasi orientasi kristal dari Fe3O4 dan ZNO dalam nanokomposit. Selanjutnya pada karakterisasi selanjutnya, karakterisasi BET atau Brunner, Emmet, dan Zeller, dan distribusi ukuran pori dari nanokomposit tersebut. Diketahui bahwa bentuk isotope tersebut memberikan informasi tentang luas permukaan, volume pori, dan distribusi ukuran pori dari material Fe3O4 ZNO. Keberadaan mesopori dengan diameter antara 2–50 nanometer dan luas permukaan spesifik yang tersedia untuk absorpsi. Distribusi ukuran pori tersebut menunjukkan rentang ukuran pori yang ada dalam material termasuk mikropori, mesopori, dan makropori. Secara keseluruhan, analisis isotope absorpsi, desorpsi, BET, dan distribusi ukuran pori dari nanokomposit Fe3O4 ZNO memberikan dapat kita ketahui sifat permukaan, porositas, dan karakteristik tekstural dari material tersebut. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Adapun hasil karakterisasi selanjutnya akan dibahas oleh Juli. Kepada Juli disilakan. Untuk hasil karakterisasi berikutnya yaitu studi UV-Vis DRF, di mana pada gambar spektrum pada gambar pertama yaitu A menunjukkan spektrum reflektasi terdifusi atau UV dan S dari sintesis Fe3O4 ZNO nanokomposit. Pada gambar ini menunjukkan titik serapan sekitar 464 nanometer. Pada gambar B yaitu energi celah pita langsung Fe3O4 ZNO nanokomposit. Nah, pada energi celah ini menggunakan teori Kubel-Kammuk untuk menghitung celah pita yang didapatkan. Untuk Fe3O4 ZNO nanokomposit yang sintesis, kesenjangan energi ditemukan sekitar 2,3 energi valensi. Di mana pada teori yang didapatkan yaitu bahwa celah energi optik nanopartikel Fe3O4 yang disintesis melalui metode kopresipitasi adalah 3,01 energi valensi. Dan menurut literatur berikutnya yaitu
bahwasanya untuk mensintesis nanopartikel ZNO secara metode kopresipitasi dan memperoleh celah pita sebesar 3,30 energi valensi. Nah, jika dibandingkan dari kedua nilai tersebut, menurut literatur, Fe34 ZNO nanokomposit melalui metode kopresipitasi mendapatkan nilai celah pita sebesar 2,3 energi valensi, yang bahwasanya nanokomposit Fe34 ZNO ini merupakan bahan aktif yang digunakan. Pada gambar berikutnya, hasil karakterisasi uji fotokatalitik. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa degradasi fotokatalitik Fe34 ZNO terhadap rodamin B dan Evans Blue sebagai polutan target di bawah penerangan sinar UV. Dekolonasi pewarna rodamin B dan Evans Blue pada ZNO, Fe34 dan Fe3O4 nanokomposit Fe34 ZNO dicatat dengan spektrum UV vis. Sebelum iradiasi, campuran larutan disimpan dalam tempat gelap untuk memperoleh kesetimbangan absorpsi atau desorpsinya. Pada awalnya tidak terlihat adanya perubahan pada kedua zat tersebut. Namun setelah diiradiasi terhadap UV vis, terlihat bahwa zat tersebut mengalami degradasi. Telah dilakukan perbandingan Fe34 ZNO dan juga pengnanokompositan Fe34 ZNO menggunakan pewarna rodamin B dan juga Evans Blue. Fe34 ZNO nanokomposit menunjukkan degradasi 9% pada menit ke-30 dan degradasi 99% pada menit ke-150, menunjukkan bahwa rodamin B sebagai pewarna, tetapi pada menit ke-30 tadi Evans Blue-nya itu sebagai pendegradasi. Lanjut ke slide berikutnya. Berikutnya yaitu skema atau mekanisme degradasi pewarna dengan adanya Fe34 ZNO nanokomposit pada sinar UV. Skema ini menjelaskan tentang kehadiran si Fe34 ZNO di bawah sinar UV. Proses ini dimulai dengan fotoeksitasi nanokomposit oleh radiasi UV yang menghasilkan elektron dan lubang H positif dalam pita konduksi dan valensi. Elektron yang dihasilkan bereaksi dengan oksigen molekul untuk membentuk radikal superoksida anionik atau O2, sementara lubang dapat menarik elektron dari ion hidroksil atau air untuk membentuk radikal hidroksil yang sangat reaktif atau radikal hidroksil ini kemudian berinteraksi dengan molekul seperti rodamin B, melakukan degradasi dan pemecahan ikatan dalam molekul pewarna tersebut. Proses ini menghasilkan degradasi efisien dari pewarna organik di bawah sinar UV. Bahwasanya Fe34 ZNO nanokomposit ini menunjukkan kemampuannya sebagai fotokatalis yang efektif dalam menghilangkan polutan organik dari larutan. Berikutnya yaitu
Pada gambar berikutnya itu spektrum fotoluminasi Fe34 ZnO untuk mengatasi efisiensi rekombinasi pasangan lubang dan elektron yang dihasilkan, diperlukan uji spektrum fotoluminasi. Pada gambar tersebut, di mana intensitas puncak berbeda yang disebabkan oleh perilaku rekombinasi yang bervariasi. Pembawa muatan untuk bahan yang berbeda, yaitu Fe34 dan juga Fe34 ZnO, dan juga ZnO nanopartikel yang disimpan pada suhu kamar, di mana menunjukkan puncak eksistensinya itu pada 238 nanometer. Dan diamati pada puncak emisi 284 dan 392 nanometer. Uji aktivitas fotokatalitik dan dari fotokatalis semikonduktor sangat bergantung pada elektron dan lubang. Oleh karena itu, semakin rendah intensitas fotoluminasinya, menunjukkan bahwa fotokatalitiknya itu lebih tinggi. Pada gambar berikutnya menunjukkan diagram CIF hasil sintesis Fe34 ZnO. Diagram ini dikenal dengan diagram CIE atau Commission International de Esclairage, di mana menunjukkan titik koordinat warna X dan Y pada gambar. Dari gambar di atas tersebut dapat diamati warna cahaya yang dipancarkan pada Fe34 ZnO dapat ditemukan pada daerah warna biru. Slide selanjutnya. Dan selanjutnya itu aktivitas antibakteri berbagai nanopartikel terhadap sel bakteri patogen. Hasil penelitian pada jurnal ini menunjukkan bahwa Fe34 ZnO nanokomposit menunjukkan zona hambat yang superior terhadap kedua strain bakteri dibandingkan dengan Fe34 dan juga ZnO-nya secara individual. Hal ini disebabkan oleh pelepasan radikal hidroksida dan superoksida yang sangat reaktif dan nanokomposit Fe34 dan ZnO yang efektif dalam merusak membran sel bakteri dan menyebabkan kematian sel bakteri. Selain itu, ukuran partikel yang lebih kecil dari nanopartikel memberikan lebih banyak permukaan untuk interaksi dengan bakteri, meningkatkan aktivitas antibakteri secara keseluruhan. Dengan Fe34 ZnO menunjukkan potensi sebagai agen antibakteri yang efektif dalam mengatasi infeksi bakteri. Kembali ke moderator. Selanjutnya, adapun aplikasi material dari jurnal yang kami ambil ini yaitu aktivitas fotokatalitik Fe3O4ZnO nanokomposit menunjukkan bahwa aktivitas fotokatalitik yang signifikan untuk degradasi pewarna evans blue dan rhodamin B. Kemudian aktivitas antibakteri Fe3O4ZnO nanokomposit menunjukkan aktivitas antibakteri yang efektif terhadap strain bakteri fotogenik seperti Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Selanjutnya,
Adapun kesimpulan dari jurnal yang kami ambil ini yaitu Fe3O4ZNO nanokomposit berhasil disintesis menggunakan metode precipitations dengan karakterisasi yang lengkap meliputi SNI, FTIR, SEM, TEM, BET, dan UV-vis DRS. Kemudian Fe3O4ZNO nanokomposit menunjukkan aktivitas fotokatalitik yang signifikan dalam degradasi pewarna event blue dan radimen B di bawah sinar UV. Kemudian Fe3O4ZNO nanokomposit menunjukkan aktivitas antibakteri yang efektif terhadap strain bakteri patogenik Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Kemudian Fe3O4ZNO nanokomposit juga memiliki celah energi sebesar 2,3 energi volt, menunjukkan potensi sebagai material fotokatalitik yang aktif secara visual. Kemudian morfologi dan struktur Fe3O4ZNO nanokomposit menunjukkan sifat yang menguntungkan untuk aplikasi fotokatalitik dan antibakteri. Dengan demikian, Fe3O4ZNO nanokomposit yang disintesis dalam penelitian ini menunjukkan potensi sebagai material multifungsi yang dapat digunakan dalam aplikasi fotokatalitik dan antibakteri. Sekian dari penjelasan kelompok 3. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.